I fired them. Yes. Halo Genjoters, selamat datang kembali di Storyline Recap. Apa kabar kalian semua? Semoga Indomie masih ada lah ya buat menjelang akhir bulan ini. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita dari film Life Like yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan sebuah pasutri yang baru menikah cuy. Karena mereka salah satu warga elit global, dimana kalau mau apa-apa teh harus dibantuin sama pembantu aka asisten rumah tangga cuy, anjay. Mereka akhirnya membeli sebuah robot untuk membuat pekerjaan sang istri lebih mudah. Tapi alih-alih makin kesini si robot malah berdegong, yang membuat rumah tangga ini berantakan karena si robot malah mengencrit dengan si istri ini. Gokil gak tuh robotnya? Oke, daripada penasaran dengan alur ceritanya, mending kita gaskan aja ke alur ceritanya cuy. Skuida. Film diawali dengan pasutri yang baru aja kawin gitu. Menikah maksudnya cuy. Pasutri ini bernama Sophie dan James. Saat lagi enak-enak quality time, si James ini diberi kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Dimana setelah ayahnya meninggoy, James dan Sophie terpaksa harus tinggal di rumah peninggalan ayahnya yang sangat besar ini cuy. Dan disinilah kisah ini dimulai. Semenjak pindah dan tinggal di rumah itu, James mewarisi segala hal peninggalan ayahnya, termasuk pekerjaan ayahnya itu sendiri. Dalam artian mendadak benghar gitu. Di sisi lain, istrinya ini gak biasa sama lingkungannya yang mewah, karena emang si Sophie ini sok mandiri gitulah, yang biasanya cuman berdua di rumah sama suaminya. Di sini Sophie kayak gak mau ada pelayan yang membantu gitu. Padahal si pelayan ini dengan senang hati gitu ngelayaninnya cuy. Alhasil karena kerujitan dan keriuhan si Sophie ini, doi mecat semua pelayan di rumah yang segede badeng itu dengan pesangon 2 tahun ke mereka. Si James yang tahu hal ini langsung herman gitu sama istrinya. Padahal udah enak-enak apalagi gitu kan dibantuin. Ini malah kariwe-riwe gitu cincek aing. Tinggal rebahan aja gitu di kasur tiktokan gitu kan. Makanya si suaminya ini herman banget sama si Sophie ini. Karena rumah segede Gelora Bung Karno itu gak akan bisa diberesin cuman sendirian doang gitu. Tapi karena si James ini bucin, ya udah deh ngalah kan akhirnya. Singkat cerita, saat James sibuk nguli di kantornya, Sophie mendadak nelpon buat minta tolong buat nyalain mesinnya. Dan pada malam hari, James berusaha sampai ngos-ngosan buat nyalain mesin itu, walaupun gak nyala-nyala cuy. Si Sophie bener-bener riwe rice dan masih tetap belum terbiasa sama lingkungan. Mulai ngeluh sama si James juga. Padahal dia sendiri gitu yang mutusin buat mecat semua pelayannya cuy. Pada akhirnya James pergi ke sebuah perusahaan pembuat robot modern. Robot-robot ini bener-bener mirip 100% tanpa panu dan borok seperti manusia. Robot-robot ini nanti bakalan direntalin buat membantu pekerjaan rumah, beres-beres, mijitin, ngerjain PR. Pokoknya disetting untuk bantuin majikannya lah. James awalnya mau nyewa salah satu robot yang cewek, tapi lagi-lagi keriuhan si Sophie ini keluar yang katanya doi bisa-bisa cemburu karena robot ini terlalu cantik, sempurna dan lebih bahenol dari dirinya. Emang tipikal cewek ribuh, tapi sendirinya gak mau diribuhin tuh. Ini nih Sophie gitu anjing. Akhirnya mereka pun ditawarin robot pria bernama Henry untuk dijadikan babu di rumahnya. Pada awalnya si robot Henry ini seperti biasa melayani mereka, kayak nyiapin sarapan, beres-beres, motongin rumput buat dikasih ke Bagong gitu kan. Pokoknya drill babu robot gitu. Lalu ada momen dimana Henry kesengaja ngelihat Sophie pakai baju, dan doi akhirnya disuruh keluar sama si Sophie. Sophie si ribuh ini lagi ngeluh dan bebacrek sama suaminya kalau dia mulai gak nyaman sama Henry. Sedangkan si James gak bisa lakuin banyak hal karena bener-bener sibuk sama perkuliannya gitu. Hal ini membuat hubungan suami istri mereka agak merenggang. Dan saat hubungan suami istri mereka sedang gak baik, si riwuh ini yang kesepian mulai banyak berinteraksi dan banyak menghabiskan waktu dengan robotnya itu. Di sini Sophie nyuruh Henry buat ngebaca buku tentang perasaan, emosi yang dirasakan manusia, yang dimana hal ini sebenarnya gak boleh dilakukan kepada si robot itu, karena takutnya si robot malah menjelma menjadi manusia gitu kan, dan beradaptasi bahwa ia adalah manusia juga. Saat malam hari, si Sophie ngelihat Henry yang lagi tidur di luar dan tidak menggunakan sehelai benang pun. Henry bilang kalau dirinya bermimpi menjadi manusia. Aneh kan? Masa robot bisa mimpi gitu? Anjir. Lu kira Toy Story anjing, Buzz Lightyear anjing.
Keesokannya, James dan Sophie merasa agak aneh dan ada yang berbeda pada robot babu miliknya. Akhirnya mereka konsultasi ke pemilik perusahaannya bernama si Julie ini. Julie bilang kalau James dan Sophie terlalu memperlakukan Henry seperti manusia. Setelah balik ke rumah, James marah-marah sama Sophie karena doi malah terlalu deket sama Henry, terlalu banyak menghabiskan waktu bersama Henry, dan lebih parahnya disuruh membaca buku yang kemarin ia kasih gitu kan. Gak salah dong di sini si James marah kan. Setelah balik nguli, James nemuin sebuah surat yang dibuat oleh Sophie untuk dirinya, dan surat ini sudah lama dibuat oleh Sophie sejak awal-awal ia mengawini istrinya itu. Isi dari surat itu adalah isi hati Sophie yang rindu digenjrit sama James. Si James yang peka kalau soal perolahragaan enak, langsung siap-siap buat ngajak istrinya ini cuy. Tapi lagi-lagi Sophie si rewe dan gak balik ini nolak karena baba cereknya sih bad mood gitu kan. Memang istri laknat ini anjir. Besoknya James sedang pusing oleh pekerjaannya. Di sisi lain, Sophie lagi nyantui bersama Henry. Mereka sedang membicarakan soal Henry yang mulai bisa merasakan isi hati majikannya. Disinilah Sophie mulai suka sama Henry, dan ia juga sempat bermimpi lagi ono-onoan sama si robot Henry itu. Ketika James pergi kerja, Sophie sengaja sok-sokan mengerang agar didengar oleh Henry. Dan benar saja Henry tahu hal itu cuy. Setelah itu Sophie meminta Henry untuk menemaninya berenang. Ternyata si James dari tadi merhatiin mereka dan merasa sakit hati dan cemburu gitu. Iya, akhirnya konsultasi lagi ke si Julie. Julie bilang kalau misalnya Sophie beneran suka sama Henry, kemungkinan besar Henry bakalan suka juga sama Sophie. James akhirnya memutuskan untuk meminta Henry agar tidak berinteraksi lagi dengan Sophie. Tapi karena doi adalah robot, Henry pun malah bilang ke si Sophie soal hal itu dan mengakibatkan hubungan Sophie dan James ribut lagi. Dan di sini Sophie mulai meninggalkan rumah. Tinggallah James dan Henry di rumah segede gaban itu berdua cuy. Dan ada satu momen dimana ini bangke banget sumpah anjir. James meminta Henry ngambilin pisau cukurnya kan. Si Henry malah datang kagak pakai itu lagi cuy. Di sini mulai adu gantar antara Henry dan James. Keesokannya, James bersikap bahwa adegan semalam hanyalah sebuah mimpi belaka dan doi berangkat ke kantornya. James juga berusaha baikan sama Sophie, tapi si Sophie ini belum bisa maafin James. Tapi tak disangka, Sophie ternyata diam-diam selalu pulang ke rumah untuk menemui Henry di saat James sendiri sedang bekerja. Udah kayak sinetron azab gak tuh nih film anjir. Singkat cerita, saat Henry sedang melayani ono-onoan dengan Sophie, ia nyeletuk bilang I love you yang membuat Sophie kaget. Dimana seharusnya Henry nggak diprogram buat bilang-bilang kayak gitu, apalagi mencintai beneran majikannya kan. Dan disinilah Sophie mulai tahu bahwa Henry sudah melewati batas. Ketika James balik bekerja, Sophie langsung bilang kepada James kalau Henry menciumnya. James langsung tahu kalau sebenarnya Henry sudah kelewatan batas, dimana jika Henry mencium Sophie, berarti Sophie sendirilah yang menginginkan hal itu. James yang kesal langsung menghajar Henry dan mencabut casan si Henry itu. Besoknya, James dan Sophie menunggu Julie datang buat konsultasi lagi. Tapi karena ngaret, James langsung pergi buat kerja. Henry tiba-tiba datang dengan muka memarnya dan menjelaskan bahwa dirinya adalah robot yang disetting untuk melayani mengayomi anjay mengayomi anjir, dan membahagiakan majikannya yaitu Sophie dan James. Ia juga bilang kalau kemarin dah pernah adu gantar sama si James. Si Julie dengan kerennya datang walaupun ngaret. Sophie langsung pergi menemui James ke kantornya. Di sini kita menemui kejanggalan di mana Henry memiliki luka memar di wajahnya, yang seharusnya robot itu tidak akan memiliki memar seperti manusia. Ya mungkin kalau made in China bisa kali ya, siapa tahu gitu. Julie langsung nyuruh Henry pergi ke tempat charger Cinanya. Tapi Henry mulai sadar kalau si Julie udah bohongin Henry selama ini. Di kantor, Sophie si wanita teriuh langsung marah-marah kepada James karena adu gantar dengan Henry. Di sini mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan cuy, dan mulai berbaikan kembali. Saat pulang, ia dikejutkan dengan Henry yang sudah tak pakai baju di tengah lapangan. Ngapain coba si Henry anjir? Di sana, ia berkata bahwa ia benar-benar sadar kalau ia sudah dibohongi oleh Julie, karena Henry sebenarnya memang manusia dan bukan robot. Begitu juga dengan robot lain di perusahaannya si Julie. Si Julie mengadopsi dan mendidik mereka seolah-olah adalah robot dari bayi hingga dewasa.
FBI akhirnya menutup perusahaan si Julie ini dan mengevakuasi para robot-robot di sana yang sebenarnya manusia. Mereka harus diberi bimbingan lagi karena otak mereka sudah dicuci sunlight oleh si Julie. Ketika James dan Sophie dan dua FBI mencari Henry, dua FBI itu ditembak mati oleh Julie. Julie bilang bahwa James dan Sophie telah membuat bisnis dan perusahaannya Julie telah hancur. Ia juga menceritakan masa lalu Henry, yang katanya Henry adalah orok yang dibuang dengan keadaan penuh luka. Ia akhirnya mengadopsi Henry dan mencuci otaknya seperti robot. Saat Julie hendak menembak James dan Sophie, Henry pun datang bak pahlawan dan membunuh Julie. Ya iya sih Julian namanya cuy. Henry akhirnya menusuk perutnya untuk membuktikan bahwa ia adalah the real manusia, bukan robotik. Ia juga meminta maaf karena telah menghancurkan rumah tangga mereka. Mereka pun menangis dan belajar banyak hal dari Henry untuk menyayangi satu sama lain. Dan mereka tentu saja menyayangi Henry. Dan Henry pun meninggoy. Singkat cerita, 5 tahun kemudian James dan Sophie dikaruniai anak. Mereka menamai anaknya itu Henry. Selain untuk mengenang Henry, Henry juga adalah orang istimewa bagi mereka dan film pun selesai. Begitulah ending dari film Life Like. Film ini mengajarkan kita banyak hal soal kehidupan cuy. Pokoknya banyak banget di sisi lain ya. Film ini agak kampret juga sih. Di awal-awal gue udah sebel gitu sama si Sophie. Kenapa menjadi riwe atau jadi awet-awetnya cayeng man. Jadi kan akhirnya gitu kan. Tapi walaupun si Sophie ini riwe, mereka juga dapat hikmah kalau Julie sebenarnya dalang dari pembuatan robot wadul ini gitu kan. Jadi dari masalah yang ringan karena Sophie sok-sokan jago beresin rumah segede gaban sendirian gitu, berakhir dengan penutupan penyewaan robot yang ternyata manusia. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Jangan kemana-mana, keep on genjoters and see you on the next video.